pagi anak-anak. Sehat semua? Sehat. Tadi pagi sudah sarapan belum sebelum berangkat ke sekolah? Sudah semua ya. Berarti tetap semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Dan tak bosan-bosan Ibu mengingatkan kalian di masa pandemi ini tolong jaga kesehatan. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Adil, Ibu persilahkan untuk memimpin doanya. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa dulu bersama dan berpercaya kepada masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Adil. Mau absen dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Adil. Baik, sekarang Ibu akan bertanya mengenai materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat apa materi kita? Tentang apa? Gagasan dan fakta. Iya, kalian diminta untuk menentukan unsur utama yaitu gagasan dan fakta. Nah, kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini adalah masih sama-sama membahas tentang teks eksposisi. Kali ini kita mempelajari tentang menyimpulkan isi dalam teks eksposisi. Akan menanyakan kompetensi dasarnya, silakan diperhatikan. Kompetensi dasarnya adalah menyimpulkan isi teks eksposisi. Indikator kompetensi dasar menyimpulkan informasi isi teks eksposisi berdasarkan gagasan umum. Dan lanjut lagi ke tujuan pembelajarannya, yaitu kalian diminta untuk mampu menyimpulkan informasi isi teks eksposisi berdasarkan gagasan umum yang dibina dan digagas. Adapun manfaat dari pelajaran kita hari ini adalah sudah memahaminya? Sudah. Untuk materi ajarnya kemarin sudah Ibu bagikan pada kalian. Sudah diterima semua materinya? Sudah. Nanti Ibu tes ya. Benar tidak kamu sudah memahami dari materi ajar yang sudah Ibu kirimkan? Oke. Untuk lebih memahami, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang cara menyimpulkan teks eksposisi. Ada langkah-langkahnya ya. Nah, yang pertama itu membaca keseluruhan teks. Jadi tugas kamu yang pertama adalah membaca dulu teks tersebut dari awal sampai akhir. Yang kedua, setelah kamu membacanya, kamu diminta untuk menentukan gagasan umum. Langkah yang kedua ya, menentukan gagasan umum di setiap paragraf dalam teks tersebut. Teks tersebut ada 5, berarti ada 5 pula gagasan umum yang harus kalian temui. Gitu ya. Nah, langkah yang berikut membuat kesimpulan. Dari gagasan umum yang sudah kalian tentukan tadi, kalian buat menjadi sebuah kesimpulan. Itu ya, itu adalah cara menyimpulkan teks eksposisi. Gagasan umum merupakan dasar pengembangan suatu paragraf. Dari gagasan umum itu nanti ada gagasan-gagasan khususnya, atau yang biasa disebut gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Kalau sudah paham, Ibu akan menayangkan sebuah video. Nah, sebelum Ibu menayangkan videonya, nanti Ibu minta kamu masing-masing memperhatikan videonya. Kamu menemukan atau menulis bukunya juga boleh ya. Gagasan umum yang kamu temui di setiap paragrafnya. Nanti Ibu akan bertanya kepada kalian.
Siapa yang bisa menjawab, nanti ada nilai poin tersendiri buat kalian. Nilai tambahannya ya. Oke, siap ya? Siapa yang kira-kira bisa menentukan gagasan umum di paragraf pertama? Ayo angkat tangan. Oke, Rena ini silakan. Menurut saya gagasan Pertama adalah salah satu dalam menjaga kesehatan tubuh adalah dengan meminum air putih. Bagaimana menurut kalian? Benar apa yang disampaikan oleh teman kamu Rena ini, Pak? Benar. Sekarang dalam paragraf yang kedua, siapa yang bisa angkat tangan? Ayo. Satrio, silakan Satrio. Menurut saya gagasan utama adalah rata-rata sebanyak 8 gelas air dibutuhkan tubuh perharinya. Bagaimana yang lainnya? Apakah benar itu yang dimaksud dengan gagasan umum dalam paragraf kedua? Benar. Sekarang paragraf yang terakhir. Siapa yang bisa angkat tangan? Ayo. Oh iya, si Elva, silakan Elva. Saya gagasan utama adalah air putih banyak manfaatnya untuk hidup kita. Silakan yang lain setuju? Ya, benar ya. Jadi gagasan utama dalam paragraf ketiga adalah air putih banyak manfaat untuk hidup kita. Nah, ketiga teman kamu tadi sudah bisa menentukan gagasan umumnya. Ibu yakin kalian yang lain juga pasti sudah bisa dalam menentukan gagasan umumnya. Mungkin ada yang berpendapat berbeda dari ketiga temannya, boleh silakan. Mungkin yang memiliki pendapat sendiri bisa diungkapkan ya. Ibu minta kalian menyimpulkan isi dari teks tersebut. Siapa yang bisa menyimpulkan isi angkat tangan? Oke, silakan Hesti. Ayo sekarang berdiri Hesti. Menurut saya isi dari teks tersebut adalah salah satu hal untuk menjaga kesehatan tubuh adalah minum air putih sebanyak 8 gelas per hari karena air putih banyak manfaat untuk tubuh kita. Iya, sangat lancar sekali ya. Berarti sudah memahami ya. Jawaban dari Lesti lancar. Sudah paham dengan cara menyimpulkan teks eksposisi? Tolong kalau ada yang masih ragu, belum memahami, silakan ditanyakan. Bagaimana? Sudah paham semua? Kok sepertinya tidak bersemangat? Ayo, sudah paham atau belum? Paham ya? Kalau sudah paham, berarti Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Karena kalian sudah terbentuk ke dalam kelompok, ini adalah tugasnya. Ada sebuah teks eksposisi dan di baliknya ada LKPD yang harus kamu kerjakan bersama kelompoknya. Dibagikan dulu ya. Baik, sudah dapat semuanya? Sudah. Sekarang Ibu kasih waktu kalian untuk membaca teks tersebut. Sudah selesai? Sudah. Sekarang Ibu minta kamu kerjakan LKPD di lembaran di sebaliknya. Masing-masing kelompok nanti mempresentasikan hasil kelompoknya di depan kelas. Dan untuk kelompok yang lain, Ibu minta kalian menanggapi hasil dari kelompok yang presentasi di depan nanti ya. Siap ya?
Ya, sekarang ibu kasih kesempatan kepada kelompok yang sudah siap. Angkat tangan. Oke. Kelompok Kalista ternyata sudah siap. Baik, silakan maju ke depan. Silakan. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya, Kalista Cenega, dan kelompok saya dari beberapa Kristen Egi dan Yesus. Paragraf pertama adalah pertama. Sampah dipandang barang yang tidak berguna untuk dijadikan sehingga mendapatkan keadilan dikelola dengan baik. Paragraf kedua adalah pertama. Warga Kaliabang Kota melakukan pengolahan sampah dapur, rumah tangga menjadi kompos dan pupuk cair. Paragraf ketiga adalah pertama, pengolahan sampah tidak lepas dari keterlibatan warga masyarakat. Paragraf keempat, dalam mengolah sampah diperlukan suatu teknologi. Kesimpulan dari teks tersebut adalah sampah yang dianggap tidak berguna dapat dikelola menjadi sumber pendapatan apabila dikelola dengan baik. Salah satu contoh adalah menghasilkan kompos atau pupuk cair. Siapa yang mau menanggapi, angkat tangan? Iya, Ferdianto. Silakan Ferdianto. Saya akan menanggapi kelompok 1. Menurut saya kesimpulannya sudah benar karena sudah terangkum dari gagasan umumnya. Baik, nah itu adalah tanggapan dari Ferdianto. Menurut Ferdianto, kesimpulannya sudah benar ya? Iya. Bagaimana dengan kelompok lain? Ada yang mau menanggapi? Silakan. Tidak ada? Kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan dari tes yang kita bahas tersebut. Ada yang mau memberikan kesimpulan? Silakan angkat tangan. Iya, Laura. Silakan Laura. Menurut saya, untuk memahami informasi dalam teks, maka perlu membaca teks secara keseluruhan. Nah, itu menurut si Laura. Jadi kalau mau menyimpulkan itu terlebih dahulu harus membaca keseluruhan teksnya. Ada yang mau memberikan kesimpulan lagi? Silakan. Iya, Agil, silakan. Perlu menyimpulkan isi teks terlebih dahulu menentukan gagasan umum. Baik, silakan duduk Agil. Menurut Agil, sebelum menyimpulkan harus menemukan dulu gagasan umumnya. Ibu akan menambahkan kesimpulan dari segala yang kamu tadi ungkapkan bahwa dalam menyimpulkan teks eksposisi ada 3 langkah yang harus kita kerjakan. Yang pertama, kita membaca keseluruhan teksnya dari awal sampai akhir. Nah, sambil membaca, kita memahami isi yang disampaikan dalam teks tersebut. Nah, setelah kita membaca, kita menentukan gagasan umum yang terdapat dalam setiap paragraf yang ada dalam teks tersebut. Setelah menemukan gagasan umumnya, maka di bagian paling akhir adalah menyimpulkan secara keseluruhan. Baik, bagaimana? Sudah memahami? Ya. Ada yang bertanyakan? Silakan angkat tangan, jangan malu-malu. Yang belum paham, silakan diungkapkan di bagian mana yang kamu merasa belum paham. Tidak ada? Tidak ada yang bertanya? Berarti kalian sudah paham semua. Aku akan memberikan beberapa soal yang harus kamu kerjakan. Ya? Nah, untuk ini tugasnya individu ya masing-masing. Ibu minta kepada Antoni Selamat akan menyampaikan materi kita untuk pertemuan yang berikutnya. Nah, kita akan membahas tentang menelaah ciri kebahasaan teks eksposisi. Ya. Nah, Ibu minta nanti Ibu akan mengirimkan materi ajarnya. Ibu minta kepada kalian mempelajari di rumah. Siap? Siap. Oke. Kalau begitu, materi kita pada pagi hari ini sudah selesai. Silakan kalian boleh istirahat